Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Arul Insan. Saya dari Teknik Informatika, yaitu dari STT Wastu Kancana. Untuk hari ini saya akan membahas tentang matematika diskrit, yaitu tentang graf ya. Kita bisa lihat peta konsep yang akan kita jelajahi. Ya, kita akan mulai yaitu dari sejarah, lalu kita ke pengertian. Setelah ke pengertian, lalu kita ke kategori graf sederhana, graf tak sederhana. Setelah kita membahasnya, lalu kita akan menuju ke jenis dan ciri. Setelah menuju jenis dan ciri, kita akan ke terminologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah graf. Oke, menurut catatan sejarah, jembatan Königsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf pada tahun 1735. Di kota Königsberg, sebelah timur negara bagian Rusia Jerman, sekarang bernama kota Kaliningrad. Terdapat sebuah sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Knivhop, lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Setiap jembatan itu hanya boleh dilewati sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Tahun 1736, seorang matematikawan Swiss L. Euler adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan membuktikan yang sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf dan setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan D. Graf yang dibuat oleh Euler diperhatikan pada gambar di atas. Nah, ini adalah graf yang dibuat oleh Euler. Dan ini adalah pada konsep jembatan Königsberg. Seperti yang kita lihat, A, B, C, D. Dan ini gambar jembatannya, yaitu yang kanan adalah graf soalnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ke pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Seperti yang kita ketahui, suatu graf G itu sama dengan V E, yang dimana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex. Misalnya V1, V2, dan V terusnya sampai ke Vn. Dan E himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul atau garis ya kan, posisi. Misalnya E1, E2, dan S terusnya. Oke, contohnya kita bisa lihat pada graf sederhana ini. Seperti yang kita lihat, Pi memiliki 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan memiliki 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Kita bisa lihat yaitu E1 menuju ke 2 dan 1 juga menghubung ke 3. Dan 2 menghubung ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4. Untuk selanjutnya, sama seperti sebelumnya, simpulnya memiliki 4. 1, 2, 3, 4. Akan tetapi di sini memiliki 7 sisi. Seperti yang kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dimana sisi ini atau simpul 1 ini menuju ke 3 yang memiliki 2 arah. Yang dimana kita bisa lihat memiliki 2 sisi. Yang bisa kita sebutkan graf ini adalah graf ganda karena kita bisa melihat memiliki 2 sisi yang menuju ke persamaan. Atau ya seperti inilah. Untuk selanjutnya ada graf semu. Graf semu untuk graf selanjutnya kita bisa lihat simpulnya itu ada 1, 2, 3, 4 sama seperti sebelumnya, akan tetapi di sini ada 8 sisi. Yang dimana kita bisa lihat di sini ada sebuah lingkaran atau cincin atau loop. Ya, ini adalah kalau misalnya ada sebuah loop ini kita bisa disebut ini adalah graf semu yang memiliki sisinya itu 8. Ini juga disebut sebuah sisi.
Kita bisa tulis E-nya satu, E1, E2, dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya ada kategori. Kategori graf digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yaitu yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kita bisa lihat buah graf itu menuju lurus, menuju satu simpul, menuju simpul yang lain dengan lurus. Dan tidak ada sebuah belokan ataupun seperti cincin atau sebuah gelang. Oke, selanjutnya kita yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, yang misalnya sebuah simpul memiliki dua arah atau dua sisi, itu bisa disebutkan graf ganda. Ya, yang seperti ini. Dan juga memiliki cincin. Ini adalah sebuah contoh graf tak sederhana. Dan graf yang sederhana seperti yang sudah sebelumnya, itu tidak memiliki sebuah cincin, yaitu hanya lurus saja, dan juga tidak memiliki sisi ganda yang seperti ini. Oke, yang selanjutnya berdasar orientasi pada sisi graf dibedakan atas dua jenis. Satu, ada graf tak berarah atau undirect graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Seperti yang kita lihat pada graf di bawah ini sama sekali tidak memiliki arah, yaitu contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, dia tidak punya arah, yaitu menuju ke suatu itu. Oke. Untuk selanjutnya graf berarah atau direct graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Seperti yang kita lihat, yaitu graf berarah memiliki sebuah arah, yaitu menuju misalnya C menuju ke B dan A menuju ke B, lalu E bisa menuju ke A dan menuju ke D. Ada simbolnya tersendiri ya, yaitu graf berarah. Kita bisa disebut simbol yang seperti ini adalah graf berarah. Oke, untuk selanjutnya ada jenis graf dan ciri-cirinya. Seperti yang kita ketahui, yang sebelumnya kita sudah bahas, jenis graf. Yang pertama graf sederhana, yaitu memiliki ciri tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Tidak. Sisi gelang dibolehkan? Tidak. Sisi sederhana hanya lurus dan kira. Yang kedua ada graf ganda. Cirinya sisi tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Iya. Sisi gelang dibolehkan? Dibolehkan? Tidak. Kalau misalnya ada sebuah graf yang memiliki dua arah atau dua sisi, itu sebuah ganda. Yang selanjutnya ada graf semu. Tidak berarah. Cirinya tidak berarah. Sisi ganda, iya, bisa. Sisi gelang dibolehkan? Iya. Seperti yang kita bisa lihat yang sebelumnya. Oke. Yang selanjutnya ada graf berarah. Yaitu sisinya lebih berarah, yaitu bisa kita lihat. Yaitu misalnya ada sebuah graf, menuju titik ini dan ini, itu sebuah berarah memiliki tandanya kan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Graf ganda berarah yaitu memiliki ciri berarah. Sisi gandanya dibolehkan? Ya. Sisi gelang dibolehkan? Ya. Contohnya misalnya ada sebuah ini dan ini ada sebuah ganda dan ini ganda, dan ini sebuah gelang dan memiliki sebuah arah juga. Oke, kita lihat ke terminologi grafnya. Terminologi grafnya yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Seperti yang kita lihat, 1 dan 2
seperti yang kita lihat pada G1 ya. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 3, akan tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Oke, yang selanjutnya ada persisian, yaitu untuk sembarang sisi E atau VJ sebelum VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita bisa lihat pada G1 sisi 23 sisian dengan simpul 2. 23 kita bisa lihat sisian dengan simpul 2. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2. Dan simpul 4. Nah, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Jauh. Kita bisa lihat sekian kan. Oke. Yang selanjutnya ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada gambar ini, kita lihat pada G3, simpul 5 adalah simpul terpencil karena dia tidak memiliki atau tidak bersisian dengan yang lain dan dengan yang lain. Oke, untuk selanjutnya ada graf kosong atau null graf atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau n. Seperti yang kita lihat graf N5. Seperti yang kita lihat grafnya tidak memiliki tidak memiliki sebuah yang graf ini ada graf sebuah kosong. Yang selanjutnya ada derajat atau degree. Derajat suatu simbol adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simbol tersebut. Kita bisa lihat pada gambar seperti yang kita lihat G1 ya. G1 kita bisa lihat kita melihat D1 dan D4. Dia bersisian dengan 2. Nah, kita bisa lihat dan D2 3 2 ada 3 itu bersisian. Untuk selanjutnya ada G3 ya. Seperti yang kita lihat, yang G3 adalah simpul terpencil. Dan D4 adalah simpul anting-anting atau vertex hanya 1. Oke, yang selanjutnya kita bisa lihat pada G2 yaitu D1. Yaitu kita berlihat bisa bersampingan atau bersisian dengan 3 ya. Lalu D2 kita pisahkan dengan D4 karena ini adalah sebuah looping, jadi dia dihitungnya 2 kali. Jadi sebuah 3 lalu ini jadi 4. Pada graf di atas derajat pada simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Yang kita lihat ini simpul-simpulnya. Terus selanjutnya ada sebuah lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul. Simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn, Vn1. Sedemikian sehingga E1 dalam kurung V0, V1, E2, V1, V2 dan En sama dengan Vn, Vn1 dan Vn adalah sisi dari graf G. Kita bisa lihat lintasan G1 ya. Seperti yang kita bisa lihat pada lintasan G1, 1 ke 2 dan 2
ke 4, lalu 4 ke 3. Panjang lintasannya pada G1 ini memiliki 3 lintasan. 1, 2, 3. Yang selanjutnya adalah siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Kita bisa lihat pada gambar ini. Kita bisa lihat pada G1, 1, 2, 3 adalah sebuah sirkuit. Yaitu 1, 2, 2, 3. Yaitu segitiga ini adalah sebuah sirkuit. Itu mau balik lagi. Panjang sirkuit dalam jumlah sisi dalam sirkuit tersebut, sirkuit 1 kedua, 1 kedua, 2 ketiga, dan 3 ke 1. Pada G1 ini memiliki panjang 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada keterhubungan atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk tiap pasang simpul VI dan VC dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI atau ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnect graph. Seperti yang kita lihat, misalnya ini A atau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika misalnya kita lihat, yaitu ini sebuah graf yang terhubung satu sama lain. Yang contohnya yang selanjutnya yaitu graf tak terhubung, yaitu seperti ini. Grafnya tak terhubung ya, karena tidak ke sini mungkin. Oke, untuk selanjutnya ada upgraph, upagraph, subgraph, dan komplement upagraph. Misalkan G sama dengan V1 E adalah sebuah graf, dan mana kita bisa lihat pada gambar di atas. G1 kita bisa pada G1 V1 E1 adalah graf subgraf dari G. Jika V1 sama dengan V dan V dan E1 sama dengan E. Ya. Komplement dari upagraph G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 dan lain sedemikian sehingga E2 sama dengan E min E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Yang 10 ada upagraph merentang. Oke, kita bisa lihat pada gambarnya seperti yang kita lihat pada G1 upagraph V1 yaitu V1 atau E21 dari graf G VE dikatakan upagraph rentang jika V1 yaitu G1 mengandung semua simpul dari G1. Nah, yang kita lihat yaitu ini sebuah graf, upagraph merentang. Kita bisa lihat. Dan ini bukan upagraph. Yang ke-11 ada cut set. Cut set ya, cut set. Dari graf terhubung G adalah sebuah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua komponen. Yang dilihat pada gambar di atas, pada graf di atas ya, mohon maaf, atas seperti yang kita lihat pada graf di atas, kita bisa lihat kita bisa di-cut ya, yaitu 12, 15, dan 35, 34. 1 ke 5, 1 ke 5, 1 ke 2, 3 ke 5, lalu 3 ke 4 ya, 3 ke 4. Jadi akan buat sebuah graf yang terhubung. Nah, himpunan 1 dan 2 juga adalah sebuah cut set, yaitu 13, 15, 12 adalah cut set, 26 jika di
Tetapi 12, 25, 43 bukan kata sebat himpunan bagiannya. 12, 25 adalah kata. Yang terakhir ada grab bobot atau grab yang memiliki atau grab berbobot adalah grab yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Ya, kita bisa lihat pada grab ini itu memiliki 10, 8, kita diberi harganya, berikan sebuah nilai. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada materi yang sudah saya bahas. Apabila ada sebuah kata yang tidak mengerti atau sebuah materi yang belum mengerti, saya mohon maafkan karena saya juga masih belajar. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.